Sebagaimana telah kita pahami dari keterangan yang telah lalu, bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Dan kita juga telah mengerti beberapa tindakan solusi yang telah diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Akan tetapi bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat, yaitu talak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum terjadinya talak sudah kita bahas bagaimana metode Islam di dalam memanage yang namanya perselisihan, baik dari pihak laki maupun pihak wanita. Namun yang namanya manusia ada kalanya tidak bisa dipertemukan, meskipun sudah terjadi mediasi, sudah diutus wakil dari masing-masing keluarga, dan ini tidak bisa kita paksakan. Ya, kalau sudah ditempuh usaha-usaha dan sudah maksimal, tidak bisa untuk dipertemukan kembali, maka jalan terakhir adalah talak. Dan talak ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah solusi. Perhatikan, talak ini bukan penyakit, bukan musibah, bukan celah. Talak ini solusi. Ya, solusi terakhir kalau sudah tidak mungkin lagi untuk islah. Bayangkan kalau tidak ada syariat talak, suami istri gak boleh cerai. Bagaimana kalau sudah gak bisa dipertemukan kembali? Maka tentu akan tersiksa. Ya, tidak boleh cerai misalnya, maka tentu akan tersiksa. Tidak mungkin lagi dipertemukan. Dua pemikiran yang saling bertentangan dan tidak mungkin bisa disatukan. Maka dari itu talak adalah solusi. Talak bukan aib. Meskipun sebelum talak ada beberapa langkah yang bisa ditempuh bagi yang memang bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, maka tentu talak adalah solusi terakhir. Orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami istri. Sebagai bukti akan hal itu bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami istri, serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung kembali. Akan tetapi dalam syariat dibolehkannya talak, Islam telah menjadikannya lebih dari satu kali. Maksudnya, meskipun talak ini opsi terakhir, namun tetap saja masih ada kesempatan kalau semisal ingin memperbaikinya. Meskipun sudah apa? Talak sekali, masih ada satu kesempatan lagi. Ya, karena talak itu dua kali yang bisa untuk dirujuk. Begitu sudah talak tiga, sudah habis, tidak akan bisa lagi dirujuk. Allah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Talak itu dua kali, yaitu talak yang bisa dirujuk. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau
menceraikan dengan cara yang baik. Ya. Maka jika seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua, maka ia tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Bahkan sang istri pun tidak berhak untuk keluar rumah. Alasan dari semua itu adalah harapan sirnanya kemarahan yang menyebabkan perceraian dan harapan akan kembalinya rumah tangga seperti sedia kala. Hal ini seperti apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." Dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah berfirman yang artinya, "Wahai Nabi, apabila engkau ceraikan istrimu, maka hendaklah engkau ceraikan pada waktu yang mereka bisa menghadapi masa iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu beserta bertakwa kepada Allah." Hitunglah waktu iddah tersebut dan bertakwalah kepada Allah Tuhan-Tuhanmu. Dan janganlah engkau keluarkan mereka dari rumahmu, dan mereka jangan keluar dari rumah mereka kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang-terangan. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra, dan engkau tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Artinya, dengan keberadaan istri tetap di rumah meskipun sedang ditalak satu atau dua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan hal yang baru. Artinya mungkin istri dibuka hatinya atau suami dibuka hatinya sehingga bisa memperbaiki perlakuan terhadap istrinya. Kalau apa? Mereka berdua tetap tinggal satu atap. Juga di sini disebutkan yaitu supaya suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya, dan kemudian Allah meluluhkan hatinya agar rujuk kembali. Sesungguhnya yang demikian itu akan mudah. Kalau masih tinggal satu atap, bayangkan tinggal satu atap tetapi tidak bertegur sapa ketika anaknya butuh sesuatu, orang tuanya canggung. Karena apa? Merasa sudah cerai begitu. Seorang suami mentalak istrinya talak satu, maka tentu ia akan ada sikap dingin di antara mereka. Ketika mengurusi urusan anak biasanya barengan, sekarang karena sudah merasa cerai, akhirnya apa? Canggung. Dan ini membuat tidak nyaman. Akhirnya membuat mereka saling introspeksi. Akhirnya mereka mengalah dan mereka bertekad untuk merubah sikap mereka sebelumnya. Gak enak ya gini terus, kita rujuk aja gimana? Ayo, nah, kan bisa terjadi ketika mereka tinggal seatap. Namun kebanyakan yang dipahami kalau sudah cerai harus keluar rumah. Nah ini tambah mempermudah mereka untuk segera berpisah. Padahal Allah menjadikan jatah talak 2 kali itu agar ada kemungkinan untuk dirujuk. Syaratnya satu, tinggal di rumah satu atap.
kemungkinan rujuknya itu besar, dan itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ya. Dan dari sini maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan talak yang bisa dirujuk 2 kali itu bukan hanya sekedar informasi, ya hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul bisa dimaksimalkan kalau seandainya kita betul-betul mengamalkannya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian talak. Pembagian talak yang pertama dari segi bahasa. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, talak dibagi menjadi 2, yaitu sharih, yang kedua kinayah. Yang pertama sharih, yang kedua kinayah. Sharih itu artinya tegas, kinayah itu artinya kiasan. Sharih itu tegas, kinayah kiasan. Kita baca penjelasannya lebih lengkap di sini. Sharih yaitu suatu kalimat yang langsung dapat difahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain, seperti anti talik atau mutallaqah, engkau wanita yang tertalak. Nah ini ya, anti talik artinya engkau wanita yang tertalak atau mutallaqah. Demikian juga setiap pecahan kata dari lafaz talak. Nah, apa itu? Kalau dalam bahasa Indonesia ya cerai, pegat, pisah. Seorang laki-laki ketika mengatakan kepada istrinya, kamu cerai, kamu pisah, kamu talak, kamu pegat, maka ini jatuh. Ini namanya talak sharih. Tidak mengandung makna yang lain kecuali pisah. Talak, cerai, pegat, pisah. Mungkin kalau ada dalam bahasa daerah lain ya bisa masuk. Ya. Seorang suami yang mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya, maka jatuhlah talak atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat. Hati-hati mengucapkan kata-kata ini tanpa niat, tanpa canda, maka jatuhnya tetap talak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka akan jadi, maksudnya dihukumi sungguh-sungguh. Atau kalau kita singkat, ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius, wa hazluhunna jiddun, dan bercandanya juga dianggap serius. An-nikah wa talaq wa raj'ah, nikah, talak, rujuk. 3 kata ini beserta turunannya itu apabila diucapkan serius maka jatuhnya serius, apabila diucapkan bercanda jatuhnya tetap serius. Ya, nikah, talak, dan rujuk. Makanya kalau ada seorang suami mengatakan kamu saya ceraikan, tapi ternyata bercanda maksudnya, maka tetap jatuh. Makanya jangan
Makanya sebelum kejadian ngaji, ini yang jadi masalah. Ya, betapa banyak perceraian-perceraian yang terjadi karena sebelumnya kurang ilmunya. Begitu sudah terjadi baru tanya, baru konsultasi. Padahal hal tersebut mungkin bisa diminimalisir sebelum terjadi. Kalau mau ngaji dulu, kalau mau konsultasi dulu. Jangan setelah ngomong cerai baru tanya apa hukumnya. Ya. Nah, ini bahaya. Makanya Nabi SAW mengingatkan 3 perkara ini jangan dibuat berjamaah karena akan dijatuhkan secara serius. Nah, ini talak sharih. Talak sharih, tegas. Yang kedua, talak kinayah atau kiasan, yaitu kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Seperti perkataan kalau dalam bahasa Arab, al-hiki bi ahliki, kembalilah kamu kepada keluargamu. Ini ucapan ada makna talaknya, tetapi belum tentu bermakna talak. Karena pulang kembali ke keluargamu ini artinya apa? Artinya ya bisa kamu kembali ke keluargamu sedang butuh bantuanmu, kan bisa. Juga bisa dimaknai dengan talak. Kalau dia sudah tidak mau lagi bersama istrinya, maka dia disuruh kembali kepada keluarganya. Nah, contoh lagi misalkan pergi kamu dari sini. Nah, ada seorang suami bicara kepada istrinya, pergi kamu dari sini. Ini apa? Bisa bermakna talak, bisa selain talak. Bisa bermakna saya tidak mau lagi memiliki istri seperti kamu, makanya pergi saja. Atau pergi dari sini, saya tidak mau diganggu, sedang ada tugas, sedang ada kerjaan penting. Ya, artinya kalau sudah selesai kerjaannya ya boleh kembali lagi istrinya, boleh datang lagi. Nah, ini kata-kata apa? Kinayah. Apa kinayah? Kiasan. Nah, gimana kalau seorang suami mengucapkan kata-kata seperti itu? Jika suami mengatakan kalimat tersebut, tidaklah jatuh talak kecuali jika disertai dengan niat. Artinya, jika ia berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut, dan jika tidak, maka tidak jatuh talak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, inna banatal jawni lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya putrinya al-Jawn ketika dimasukkan ke kamar pengantin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat. Qalat, wanita ini berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah digitukan jamaah. Faqala laha, maka Rasulullah mengatakan, laqad udti bi'azim al-hiki bi ahli, sungguh engkau telah berlindung kepada yang maha agung, kembalilah kamu ke keluarga. Jadi Nabi SAW mengatakan hal ini kepada istrinya, al-hiki bi ahlik, pergilah kamu ke keluarga. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan demikian dan ternyata beliau meniatkan talak, maka jatuhlah talak. Ya, maka jatuhlah talak. Jadi kembali kepada niat. Demikian pula hadis yang lainnya dari riwayat Ka'ab bin Malik, tatkala ia bersama 2 sahabat lain diboikot oleh Rasulullah SAW karena tidak mengikuti perang Tabuk bersama beliau. Jadi ada 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk tanpa ada unsur
tiga sahabat ini tidak boleh diajak bicara. Kalau salam tidak boleh dijawab salamnya. Sampai bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Ya. Nah, kemudian hukuman ini terjadi selama 50 hari kalau tidak salah. Ya, pada akhirnya total para sahabat yang diboikot tidak boleh untuk diajak bicara ini selama 50 hari. Nah, pada hari ke-40 ada tambahan hukuman. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Ka'ab bin Malik, "Ani'tazil imra'ata", jauhi istrimu. Jadi hari pertama sampai 40 istri masih boleh mendampingi. Hari pertama sampai 40 istri masih boleh mendampingi. Cuma dia nggak boleh bicara sama siapapun dari kalangan para sahabat. Di hari ke-40 ada hukuman tambahan, istri tidak boleh mendampingi suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, jauhi istrimu. Faqala, maka Ka'ab bin Malik bertanya, "Utalliquha amma da'af'al?" Aku ceraikan atau bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bali'tazilha fala taqrabannaha." Jauhi, jangan kau dekati. Artinya jangan dicerai, cuman disuruh menjauhi saja. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, "Al-hiki bi ahliki." Kembalilah kepada keluarga. Lihat, ucapan yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, namun status hukumnya berbeda. Al-hiki bi ahliki, kembalilah kamu ke keluargamu. Diucapkan yang pertama oleh Rasulullah SAW kepada istrinya yang tatkala didekati justru meminta perlindungan kepada Allah. Dan status ucapan Rasulullah SAW ini diniatkan apa? Talak, maka jatuh talak. Kasus yang kedua, Ka'ab bin Malik mengucapkan kepada istrinya, "Al-hiki bi ahlihi", pergilah kamu ke keluargamu. Ya, namun tidak diniatkan talak. Karena apa? Karena memang beliau mendapatkan hukuman tidak boleh didampingi oleh istrinya. Ketika menginjak hari ke-40 hukuman pemboikotan tersebut, sehingga akhirnya Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya untuk pulang dulu ke rumah ibunya sampai menanti keputusan dari Allah dan Rasulnya. Apakah yang talak? Jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, talak kinayah ini kembali kepada niat yang mengucapkannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan niatnya? Bagaimana kita bisa memastikan niat suami ini mau menceraikan istrinya atau tidak? Maka wallahu a'lam bishawab, bisa dipastikan setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut. Misal, seorang suami mengatakan, "Kamu pergi dari sini," kepada istrinya. Istrinya bingung, ini maksudnya apa? Tanyakan langsung. Maksudnya apa, Mas? Kamu ceraikan saya atau kamu suruh saya pergi dulu, nanti boleh datang lagi? Nah, mau tidak mau dia harus menjawab, kan begitu. Langsung ditembak saja. Maksudnya apa ini, Mas? Kamu ceraikan saya atau kamu suruh saya pergi dulu untuk kamu tenangkan pikiran atau untuk mau menyelesaikan urusan, nanti saya boleh datang lagi. Nah, kalau dia bilang maksudnya cerai, berarti jatuh. Ya. Tapi kalau dia bilang enggak, ini saya lagi sumpah ini, pergi dulu, tolong pergi dulu. Ah, berarti enggak jatuh.
ta'liq dan tanjiz. Apa itu? Bentuk kata talak ada dua, munjazah atau tanjiz yang artinya langsung, dan mu'allaqah yang menggantung atau ta'liq. Munjazah atau tanjiz yaitu sesuatu atau suatu kalimat yang diniatkan jatuhnya talak oleh seorang yang mengatakan saat itu juga. Seperti jika seorang suami berkata kepada intinya, anti talik, kamu saya talak, maka saat itu juga apa jatuh. Kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pegat, kamu sekarang saya pisah, maka saat itu juga jatuh talak. Ini namanya talak tanjiz atau munjazah, langsung. Adapun mu'allaq atau ta'liq yaitu suatu kalimat talak yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya yang diiringi dengan syarat, seperti jika ia berkata kepada istrinya, apabila engkau pergi ke tempat itu maka engkau tertalak, atau hari ini kamu gak boleh keluar rumah. Kalau sampai hari ini kamu keluar rumah, kamu melangkah satu langkah keluar rumah, saya talak. Misalkan seperti itu. Maka selama istrinya di dalam rumah nggak keluar sama sekali, maka istrinya apa? Tidak jatuh talak. Tapi ketika istrinya melangkahkan kaki keluar rumah di hari itu, maka otomatis langsung jatuh talak. Ini namanya talak ta'liq. Talak yang jatuh dengan kriteria atau syarat tertentu. Dan wallahu a'lam bishawab, untuk talak ta'liq ini ada yang mengatakan ini tertulis di buku-buku nikah kalau nggak salah. Tak tahu ya, saya juga agak ngecek lama. Jadi di bagian akhir buku nikah itu, coba nanti ibu bisa mengecek, ada semacam prasyarat. Kalau sampai suami tidak bisa menafkahi istrinya atau sebaliknya, maka jatuh talak. Ada. Nah, ini perlu untuk diperhatikan ya. Artinya begini, itu kan aturan dari negara kita, sudah tertulis. Tapi apakah suami istri ini sepakat dengan hal itu? Karena yang saya ketahui, yang namanya suami istri ketika akan nikah disuruh tanda tangan, ya tanda tangan aja. Nggak mungkin kan dibaca dulu, ya selak tuh ya. Jadi tahan tangan, sudah tahan tangan. Adapun aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dibaca belakangan. Ya kok ternyata ada persyaratan ini. Nah, ini perlu untuk dibicarakan antara suami istri. Mas sampai ini setuju dengan ini? Nah, kalau tidak bisa menafkahi, otomatis jatuh talak. Maka ini wallahu alam bisa masuk talak taklid, talak taklid. Kalau memang itu diucapkan suami dan disetujui oleh suami. Tapi kalau ternyata enggak, ini aturan negara yang mungkin untuk menjaga hak saja, tetapi saya tidak segitunya, atau mungkin suami tidak menyetujui, maka wallahu a'lam bishawab, ya bisa tidak diberlakukan. Bisa tidak diberlakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian hukum perkataan yang demikian, jika ia benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti yang ia inginkan. Adapun jika ia hanya bermaksud untuk memperingatkan istri agar tidak berbuat demikian, maka hukumnya adalah hukum sumpah. Ya, artinya jika syarat yang disebutkan tidak dilakukan, ia tidak dibebani apa-apa. Namun jika
Jadi ternyata untuk talak ta'liq ya, talak ta'liq ini dilihat juga niat ternyata jemaah. Ini ternyata juga dihitung niatnya, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meskipun dugaan kuat saya ada yang tidak mempersyaratkan niat. Karena apa? Begitu suami mengatakan kamu keluar rumah hari ini cerai, ini sudah jelas, ya sudah jelas. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau menurut madzhab Ibnu Taimiyah ini belum sepenuhnya jelas. Kenapa? Karena ketika ia mengatakan demikian, ditanya dulu niatmu apa ngancam istri seperti itu. Ya, sebenarnya saya tidak cerai, cuma supaya istri takut. Nah, tapi istriku benar-benar keluar loh. Gitu kan? Ya berarti saya nggak takut diancam. Nah terus kamu gimana? Saya nggak niat cerai kok itu. Saya cuma mengancam. Menurut madzhab Ibnu Taimiyah tidak jatuh cerai, tapi dia harus membayar kafarah sumpah. Ya, membebaskan budak, puasa 3 hari, atau memberi makan 3 hari. 10 ya. Puasa 3 hari atau memberi 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Itu kafarat dari apa? Melanggar sumpah. Nah, ini menurut mazhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun setahu saya atau dugaan kuat saya ada pendapat lain. Ya, sudah diucapkan cerai, ya kalau itu dilakukan oleh istrinya jatuh cerai. Jadi nggak pakai lihat niat suami. Wallahu a'lam. Intinya jangan bermain-main dengan ini ya. Jangan macam-macam dengan kata-kata talak, karena kebanyakan itu setelah terjadi menyesal. Kemudian yang ketiga, macam-macam talak yang ketiga, yaitu dari segi sunnah dan bid'ah. Talak ini ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan satu talak dalam keadaan suci, dan pada masa itu ia tidak mencampurinya. Nanti saya terangkan insyaallah. Kita baca dulu. At-talaqu marratan. Firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Setelah itu boleh rujuk lagi atau boleh menceraikan dengan cara yang baik. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau ceraikan istrimu, maka hendaklah engkau ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya dengan wajar. Nabi SAW telah mentafsirkan ayat ini, yaitu tatkala Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tadhura thumma tahidha thumma tadharu atau tadhara thumma insya'a amsak ba'da wa insya'a talaqa qabla an tamassa qabla an yamassa fatilkal iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha nisa. Ya. Jadi Ibnu Umar mencerai istrinya ketika haid, maka diperintahkan oleh Nabi SAW, perintahkan agar dia merujuk istrinya. Kemudian dia pertahankan istrinya sampai masa suci. Kemudian ketika suci, lalu haid, lalu suci lagi.
Setelah itu dia boleh mempertahankannya, atau kalau mau dia boleh mentalaknya sebelum dikumpuli. Maka itulah masa iddah yang Allah perintahkan wanita untuk ditalak pada masa itu. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, talak yang sesuai dengan sunnah. Ini maksudnya talak sunnah ya. Maksudnya talak sunnah itu talak yang sesuai dengan sunnah, yaitu mentalak istri dalam kondisi suci dan belum dikumpuli. Perhatikan, talak yang sesuai dengan sunnah yaitu mentalak istri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli. Agar apa? Agar nanti setelah ia mentalak istrinya, maka dia bisa langsung menjalani masa iddahnya. Karena belum sempat dikumpuli, tidak khawatir ya mungkin hamil dan lain sebagainya. Itu di antara iddahnya. Dan inilah talak yang sesuai dengan tuntunan. Jadi sebenarnya menjatuhkan talak itu tidak boleh seenaknya, harusnya ya harus menanti timing yang tepat, waktu dan kondisi yang tepat. Adapun talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu talak yang menyelisih syariat. Seperti seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam masa suci setelah ia mengumpuli, atau seorang suami melontarkan 3 talak sekaligus dengan satu lafaz atau dalam satu majelis, seperti perkataan suami, engkau saya talak dengan talak 3, atau ucapannya engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Taib. Langsung saja kita simpulkan ya. Jadi talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang pertama, seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ketika haid, suami mentalak istrinya, maka ini talak bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, mentalak istri di masa suci setelah dicampuri. Baru semalam kumpul, paginya ditalak. Baru semalam kumpul, paginya ditalak. Maka ini talak bid'ah. Kita belum membahas apakah jatuh talak atau tidak ya. Yang penting ini talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana statusnya? Statusnya tetap jatuh ya, Pak. Tetap jatuh, tetapi wajib dirujuk. Seperti hadis Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar mentalak istrinya saat haid, maka Nabi SAW memerintahkan rujuk dia. Nanti ketika sudah suci dan belum dikumpuli, nah silakan. Kalau mau kamu talak, silakan. Tetapi jadinya talak berapa itu? 2. Karena tadi ketika haid sudah ditalak kan, jatuh, cuman harus dirujuk, rujuk lagi. Nanti ketika sudah suci, baru silakan kalau mau ditalak lagi atau dipertahankan. Kalau dipertahankan selesai, tidak ada masalah. Kalau ditalak, jatuh talak berapa ini? 2. Ya, demikian pula dengan yang kedua tadi, wanita yang ditalak dalam keadaan suci tetapi baru dikumpuli. Nah, yang ketiga, talak bid'ah yang ketiga, yaitu mengucapkan talak langsung 3. Bagaimana? Kamu saya talak 3. Itu talak bid'ah. Talak yang tidak sesuai dengan tuntunan. Lalu bagaimana statusnya? Statusnya tetap dianggap talak 1.
Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Statusnya masih dianggap talak satu. Ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, talak bid'ah yang keempat yang tidak sesuai dengan tuntunan, yaitu mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Jadi mengatakan kamu saya talak sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Ya supaya langsung jatuh 3. Maka ini juga tidak sesuai dengan tuntunan dan statusnya tetap dihukumi talak 1. Ya. Nah, jadi hukum talak-talak seperti ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan, tetapi tetap statusnya jatuh. Nah, hukum talak semacam ini adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka jatuh hukum talak. Jika talak raj'i, maka ia disuruh untuk merujuknya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu ia bila menghendaki boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya, sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Adapun dalil jatuhnya hukum talak dalam kasus seperti ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar. Ia berkata, dihukumi atasku 1 talak. Tetap meskipun mentalak istri yang sedang haid itu talak yang bid'ah, tapi tetap apa aja jatuh. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab Fathul Bari, sesungguhnya Nabi SAW, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, sesungguhnya Nabi SAW adalah yang menyuruh Ibnu Umar agar rujuk, dan beliaulah yang menuntut Ibnu Umar apa yang harus ia lakukan jika ingin menceraikannya setelah itu. Dan jika Ibnu Umar mengatakan bahwasanya pada saat itu ia telah dihukumi 1 talak, maka kemungkinan yang telah menentukan hukum itu adalah selain